hari ibu sekarang ini? Masih seperti yang dulu kah ketika ibu Ina kepada ibunya? Hari Ibu itu buat saya sebenarnya ada sisi juga di mana saya bersedih. Almarhum Andi Cacambolang itu meninggalnya di hari Ibu. Di tangan saya kepemimpinan DPR Sulawesi Selatan, insya Allah jauh lebih baik. Karena kalau kita lihat yang lalu-lalu ada yang namanya ya ada ribut-ribut lah antara eksekutif dan legislatif. Jadi soal yang terjadi perbedaannya itu sekali lagi hanya ya anggaplah menjadi bumbu-bumbu. Iya, iya, iya. Perbedaan itu juga kan intinya bahwa sekali lagi untuk kepentingan masyarakat. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini saya beruntung sekali bersama dengan Ketua DPRD Sulsel, Ibu Ina Kartika. Beliau, tadi saya ngobrol panjang, kelahiran 7575. Jadi tanggal 7 bulan 5 tahun 75. Cantik sekali nomornya, tahun kelahirannya, tanggal dan bulannya. Dan itu bukan diatur karena itu lahirnya normal. Kita bertemu hari ini dengan orang yang sangat spesial, Ibu Ina Kartika. Bagaimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu Ina, ini kalau kita lihat tanggal dan bulan kelahiran ini cantik sekali nih. Ini kira-kira artinya apa ini? Ya alhamdulillah, kalau saya katakan bahwa ya tanggal lahir itu kan juga sesuatu yang karunia kan. Jadi buat saya ya saya memang spesial. Allah memberikan sesuatu juga ya boleh dibilang ya mohon maaf saya tidak membanggakan diri kan. Ya inilah kenyataannya, ibu saya melahirkan saya dengan proses normal, tanpa operasi, dengan tanggal yang cantik. Jadi ya itu tadi, intinya saya berkesimpulan saya spesial. Oke. Harinya hari apa dulu itu Bu ya? Masih hari Rabu. Iya ya. Jadi bintangnya sekarang bintang Taurus ya. Oke. Setia ya. Setia hingga akhir ya. Ibu Ina, saya lihat ini foto waktu kecil Ibu Ina ini ya. Bersama Ibu. Sahabat Tuki, ibu beliau adalah Ibu Cacambolang. Itu 3 periode menjadi anggota dewan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang anaknya Ibu Ina Kartika menjadi ketua DPRD Sulsel sejak 2019 kemarin. Dan ada yang menarik, Ina dari sejak kecil memang selalu mengimpikan untuk menjadi pemimpin. Dan itu tempaan yang keras dan yang selalu diingat dari ibunya, Ibu Cacambolang. Nah, menarik kita mendengarkan bagaimana kisah kecil Ibu Ina Kartika. Bagaimana masa kecilnya dulu, Bu? Ya, masa kecil itu masa yang indah. Masa yang indah yang kalau misalkan disuruh pilih untuk kembali ke masa itu, saya ingin sekali kembali. Karena alhamdulillah saya juga terlahir dan kemudian hidup di dalam satu keluarga yang dimana orang tua saya, ibu dan bapak saya betul-betul kami dari kecil sampai saya juga berumur dewasa kami tertempa dengan arti kehidupan ya yang utamanya yang tadi Pak Oki sampaikan bahwa itu salah satunya terkait dengan apa yang ditanamkan oleh ibunda saya sebagai seorang perempuan terkait dengan arti kemandirian, dengan kehidupan yang kami satu sama lainnya merasakan bagaimana rasa cinta, rasa sayang, rasa perlindungan. Apa yang paling berkesan ketika masih kecil kemarin kepada ibunya? Sebenarnya saya kecil itu, Oki, yang saya dan saudara-saudara lihat, khususnya kami 3 anak perempuan, karena saya bersaudara 5 orang, Oki.
saya 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tetapi buat kami perempuan, anak perempuan itu masa kecil sangat berkesan itu adalah melihat sosok seorang ibu yang buat kami seorang ibu yang begitu sempurna. Iya. Ibu yang bagaimana dengan aktivitas di luar. Kami dari kecil, ibu itu kan sudah menjadi dosen. Iya. Dengan kegiatan publiknya, tetapi sesibuk apapun ibu saya, tetapi kami anak-anak itu tetap juga adalah nomor 1 buat Perhatian tidak berkurang ya. tidak sama sekali. Itulah yang kemudian alhamdulillah saya saat ini sebagai seorang ibu juga dari 2 anak, itu juga yang saya berusaha, apa yang saya rasakan dari ibu saya, anak saya pun harus seperti itu. Karena kalau kita lihat ibunya ini kan ketua IKA SMA 1, ketua Karang Taruna Sulsel, ketua DPRD, masih ada beberapa lagi nih. Ini kan sibuk sekali, bagaimana mengatur waktu kepada anak-anak ini? Jadi itu Ji saya, Oke, saya berusaha sesibuk apapun saya, tetapi perhatian ke anak saya itu tetap saya harus berikan. Jadi intinya pada saat saya ada waktu luang, saya disitulah saya menjadi ibu yang sebenarnya buat mereka. Saya betul-betul urusan sekolahnya, urusan pergaulannya, ya, berusaha menjadi juga teman. Itulah makanya saya kalau ada waktu yang luang, saya betul-betul memanfaatkan itu untuk keluarga. Ibu Ina ini kan baru-baru ini kita rayakan Hari Ibu gitu ya. Untuk Hari Ibu tahun ini ya, Ibu Ina melihat ada distorsi atau bagaimana? Hari Ibu sekarang ini masih seperti yang dulu kah ketika Ibu Ina kepada ibunya, apalagi di zaman milenial seperti ini? Sebenarnya saya itu sebenarnya gini ya Pak. Iya. Hari Ibu itu buat saya sebenarnya ada sisi juga di mana saya bersedih. Oke, bagaimana Pak sedih itu ya? Saya bersedih karena ibu saya itu almarhumah Andi Cacambolang itu meninggalnya di hari Ibu. Oh. Jadi beliau meninggal di tanggal 22 Desember 2010. Betul-betul Hari Ibu juga ya? Kalau hari Ibu menjelang Hari Ibu itu Teringat lagi. berkecamuk rasa yang ada di dalam diri saya. Pada saat ibu saya meninggal, sayalah orang yang pertama yang menemukan almarhumah di detik terakhirnya. Dan terkadang itu cukup buat saya merinding. Oke, jadi tetapi ya itulah artinya memaknai Hari Ibu itu saat ini ya saya melihat flashback ke belakang dan sekarang alhamdulillah seorang ibu saat ini dengan ya samalah seperti saya, kami ini perempuan sosok seorang ibu, walaupun kami tidak bisa terlepas daripada kodrat kami sebagai seorang perempuan ya. Kodrat itu adalah kodrat yang permanen, apapun itu, mau kita sehebat apapun, mau kita sesukses apapun, tetapi satu hal yang tidak bisa terlepaskan bahwa kita akan kembali kepada sosok seorang ibu yang adalah ibu itu sosok yang dibutuhkan untuk keluarga. Dan kemudian sosok perempuan saat ini khususnya seorang ibu yang juga ibu di dalam kelompok kecil rumah tangga, tetapi dia juga adalah ibu yang bisa berdaya, bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Kita melihat posisi-posisi penting juga terlihat bahwa sosok perempuan juga ada di situ. Maaf, bukan membanggakan diri. Iya. Salah satunya saya sebagai ketua DPR. Oke, alhamdulillah. Sahabat Uki, ibu begitu terpatri dalam hati Ibu Ina. Kalau kita baca di atas, apa yang disampaikan Ibu Ina dalam tulisan di atas ya, saya bacakan. Emas ditempa api, perempuan ditempa dengan kemandirian. Seperti itulah yang terpatri dalam dirinya dan diwariskan kepada kami anak-anaknya. Jadi soal ibu ini memang menjadi hal yang sangat spesial bagi Ibu Ina. Adakah dari sosok ibu yang pesan-pesan yang selalu terngiang dalam ingatan
Ibu Ina, pesan apa yang paling kuat dari seorang ibu? Dan kata-kata itu, eh, saya bertiga anak perempuan itu yang memang seperti yang saya katakan bahwa terpatri di dalam diri kita semua. Saya sejak kecil, ibu saya selalu menanamkan, selalu dengan kata-kata yang tentang kemandirian itu. Jadi kami dari kecil itu, seperti saya, terngiang terus dari kecil kata-kata ibu saya bahwa kamu anak perempuannya mama, kamu harus mandiri biar kamu bisa beli bedakmu sendiri. Kata itu punya makna. Beli bedak itu bukan berarti bahwa Bedaknya dalam bentuk, iya. dengan nilai yang kecil kalau orang bisa artikan. Tetapi inti yang ada di situ bahwa dengan kamu mandiri, kamu bisa beli bedakmu sendiri. Bukan hanya itu yang kamu bisa, tetapi banyak hal yang bisa kamu dapatkan dengan kemandirianmu sebagai seorang. Khususnya satu, kamu tidak akan disepelekan oleh yang namanya kaum laki-laki. Oh, mantap. Sahabat Uki, karena kemandirian itulah Ibu Ina bisa mencapai jabatan tertinggi di DPRD Sulsel sebagai ketua. Ini tentu bukan hal yang mudah sebagai seorang perempuan menjadi ketua DPRD dan membawahi begitu banyak laki-laki. Ibu Ina, kalau tidak salah di Sulawesi ini cuma ada 3 ketua DPRD ya. Ada 3 yang saya dapatkan kemarin itu. Dan ini tentu tidak mudah seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana Ibu ceritanya bisa menjadi ketua gitu? Saya ingin berterima kasih kepada sosok Ketua Golkar DPD 1 pada zaman itu, zaman Bapak Nurdin Halid di tahun 2019, yang kemudian akhirnya beliau sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar yang kemudian mengusung, yang artinya di dalam beberapa calon ketua DPR waktu itu terseliplah nama saya. Waktu itu bendahara kalau tidak salah ya? Iya, saya sudah bendahara DPD 1 Partai Golkar. Tetapi calon ketua DPR itu waktu itu Golkar punya mekanisme, ada 7 calon ketua DPR dan terseliplah nama saya di antara 7 itu, dan saya adalah satu-satunya perempuan. Dan kemudian pada akhirnya ya dengan komunikasi, saya tahu seperti apa komunikasi Pak Erna ke Bapak Erlangga, yang kemudian juga pun Bapak Erlangga akhirnya memberikan SK Ketua DPR definitif. Kata terselip, maksudnya itu tidak disengaja masuk juga nama itu atau memang sudah digadang-gadang? Katakan itu terselip, karena kalau soal digadang-gadang saya juga tidak pernah tahu. Oke. Saya juga harus berterima kasih kepada Bapak Nurdin Halid karena pada saat itu ada yang namanya dulu ketua sementara, DPR sementara, dan ketua DPR sementara itu juga diberikan kepada saya. Waktu itu ketua DPR sementara adalah menjadi kewenangan dari Bapak Ketua DPD 1 pada saat itu. Kemudian akhirnya definitif, untuk definitif ada proses lagi, ada tahapan lagi yang tentu ini ada mekanisme yang ada di partai kami, Partai Golkar, dan kemudian akhirnya ya alhamdulillah ditetapkan menjadi Ketua DPR. Ibu Ina ketika terpilih menjadi ketua, itu kan sebenarnya beban juga cukup besar ya. Karena aspirasi dari rakyat Sulawesi Selatan jutaan yang harus diterima, disalurkan, kemudian kalau bisa dilaksanakan. Bagaimana Ibu menerima itu? Dan apa obsesinya ketika menjadi ketua itu? Yang namanya menerima amanah tanggung jawab sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu di tahun 2019, dan saya harus menerima itu sebagai satu amanah dan takdir saya, yang kemudian saya harus siap menerima tanggung jawab, karena sebagai kader partai tentunya tidak ada kata menolak buat kami.
pada saat tanggung jawab itu diberikan. Dan buat saya tanggung jawab amanah sebagai ketua DPR Sulsel bukanlah sesuatu yang ya mudah. Awis sudah katakan bahwa ada kurang lebih 9 juta jiwa penduduk masyarakat Sulawesi Selatan yang tentu mempunyai harapan, mempunyai keinginan-keinginan untuk bagaimana mereka bisa sejahtera, bisa berubah taraf hidupnya mungkin dengan harapan-harapan kami, khususnya saya sebagai ketua DPR, bisa menjadi penjembatan untuk sampai kepada tujuan itu. Nah, tentu saya sebagai ketua DPR yang menggantikan sosok Pak Rum sebelumnya. Pak Rum itu adalah seorang yang saya anggap seorang yang paripurna. Tentu saya punya tantangan yang besar bahwa di tangan saya kepemimpinan DPR Sulawesi Selatan insya Allah jauh lebih baik dan masyarakat pun bisa merasakan atas kerja-kerja kami, kerja-kerja kedewanan kami tentunya. Dan yang tentunya yang paling penting adalah bahwa kehadiran saya yang kemudian terpilih sebagai ketua DPRD perempuan pertama, tentunya ini adalah saya sebagai pionir dari perempuan Sulawesi Selatan, karena sejak tahun 66 DPRD itu berada, Dan baru pertama kalinya perempuan. sosok perempuan yang memimpin lembaga politik itu. Dan tentu inilah yang saya maksudkan bahwa saya pun harus menjadi perempuan yang punya empati untuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh baik kami DPR dan pemerintah itu juga bisa berpihak kepada perempuan Sulawesi Selatan. Yang menjadi tentu tantangan besar juga buat saya. Ibu Ina ini kan menjadi ketua dengan wakil-wakil yang berasal dari partai lain. Ya, itu kan juga tidak mudah memimpin ini, apalagi menghadapi 9 juta keinginan yang tentu tidak semua sama. Bagaimana bekerja samanya dengan wakil-wakil ketua dan anggota DPRD lainnya ini? Kita tidak bisa pungkiri bahwa lembaga politik ini adalah juga tidak akan terlepas dengan kepentingan yang ada di dalamnya. Tentu ya yang pasti yang terpenting adalah kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, di dalam satu rumah lembaga politik dan kemudian ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana pasti di dua lembaga ini tentu ada hal yang dimana kami sebagai lembaga politik yang dimana kami juga adalah penggejawantahan masyarakat dari dapil kami, dari partai kami, di mana juga ada pemerintah provinsi dengan juga dengan juga tanggung jawab sendiri. Ini mempersatukan ini, itu tentu saya harus menguatkan dulu lembaga politik yang saya pimpin. Dan kemudian bagaimana menguatkan ini ya tentu dengan bagaimana saya menjalin hubungan kerjasama, komunikasi dengan para wakil ketua dan teman-teman yang ada di dalam rumah DPRD Selatan. Jadi intinya kami di dalam ini satu hal yang saya yakini bahwa dengan komunikasi, dengan saling memahami, kerjasama, dinamika-dinamika yang terjadi, insya Allah itu bisa terselesaikan dan kemudian kita akan keluar dengan satu tujuan yang sama. Tadi Ibu Ina banyak cerita tentang hubungan dengan pemerintah, eksekutif ya. Selama ini di Sulawesi Selatan, hubungan antara lembaga legislatif yang Ibu pimpin dengan gubernur sebagai eksekutif ya, ini hubungannya sejauh mana ini? Karena kalau kita lihat yang lalu-lalu ada yang namanya
ya ada ribut-ribut lah antara eksekutif dan legislatif. Bagaimana Bu? Ya, ini kalau yang namanya ribut-ribut itu sekarang itu Dinami ya, oke. kan biasa. Iya, iya. Tapi yang buat saya sendiri, kami lembaga politik dan eksekutif, legislatif dan eksekutif, kami ini adalah sebenarnya mitra yang sejajar, yang tentu kami punya tugas, ya fungsi wewenang kami jelas seperti apa yang termuat di dalam aturan perundang-undangan dan aturan lainnya, dan begitu pun eksekutif dalam hal ini Bapak Gubernur ada pondasi-pondasinya yang menjadi dasar. Nah, sekali lagi di dalam hubungan kerjasama ini sebagai mitra, ya walaupun terkadang ya jangankan kami ini berbeda rumah, maupun kan terkadang juga, tapi kan memaknai perbedaan seperti apa, ya kalau saya sih intinya ya perbedaan apapun itu ya kita harus bertemu di dalam satu titik, karena kalau kita legislatif dan eksekutif tidak ketemu dan kemudian tidak satu tujuan, kasihan masyarakatnya. Jadi soal yang terjadi perbedaannya itu sekali lagi hanya ya anggaplah menjadi bumbu-bumbu. Iya, iya, iya. Orang juga pacaran juga. Ada bumbunya. Iya, 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 iya. Rumahnya, yang isi rumahnya Beda-beda ya. Iya, betul. eksekutif juga, Pak Gubernur juga dengan jajarannya juga berapa. Oke, iya, iya, iya. Nah, tapi intinya ya itulah, sekali lagi tidak akan terlepas bahwa satu kata dinamika. Dinamikanya ya. Tidak akan kita bisa lepaskan bahwa tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan itu, kita akan sepertinya adem-adem saja lah. Perbedaan itu juga kan intinya bahwa sekali lagi untuk kepentingan masyarakat. Oke. Biasa lah, kami maunya ini seperti ini, kebijakannya begini, tetapi misalnya Pak Gubernur juga dengan jajarannya juga punya juga resep yang lain, ya resep yang lainnya kan ya biasa. Iya, 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 iya. Tapi kan satu yang harus kita Untuk pahami, kepentingan masyarakat. bahwa itu tadi dengan dinamika yang ada, kita tidak bisa dengan kita punya keegoan masing-masing yang kemudian akhirnya ujungnya kasihan. Untuk meyakinkan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan jajarannya, sudah bermitra dengan baik gitu ya. Bagaimana menjaga kemitraan itu juga dengan instansi yang lain, sebutlah penegak hukum, jaksa, polisi, hakim, yang pimpinan-pimpinan di pemerintahan ini, bagaimana menjaga? Jadi saya punya prinsip bahwa Sulawesi Selatan ini ada yang namanya Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ini harus solid karena kami adalah itu tadi sebagai perwakilan yang sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, satu tugas amanah penting yang kemudian kita Forkopimda ini itu tadi menjaga kerjasama, kebersamaan, dan sekali lagi ya ujungnya Kepentingan masyarakat ya. Oke. Buat saya menjaga hubungan itu ya alhamdulillah saya sangat-sangat apa ya, care dan dengan bagaimana tentang hubungan terjaga. Iya. Ya dengan contoh ya kalau ada waktu luang kita bertemu Pak Panglima, Pak Kapolda, Pak Gubernur, kita dalam satu ini ya bercanda. Oke. Sambil bercanda kita juga membicarakan tentang hal-hal yang terjadi, kemudian bagaimana misalkan ada terjadi masalah, ya solusinya seperti apa, itu ya melalui duduk-duduk santai, cerita, itu kan semua terselesaikan komunikasi itu tanpa harus melalui forum ketegangan. Iya. Kalau orang bilang Iya. lewat minum kopi juga
semua. Perbanyak ngopi gitu. Oke, kalau begitu kita ngeteh dulu, Bu. Iya. Silakan. Ini, Bu. Kita ngopi dulu, ngeteh dulu ya. Biar agak santai sedikit. Alhamdulillah. Oke. Oke. Ibu Ina, ini kan 2024, tidak lama lagi. Orang bilang masuk 2023 itu sudah tahun politik. Malah sekarang ini sudah mulai ramai. Nah, sebagai ketua DPRD yang berasal dari Golkar, tentu Ibu Ina, apakah masih ada keinginan untuk paling tidak maju lagi dan menjadi ketua DPRD lagi, kira-kira seperti itu? Bagaimana, Bu? Ya, ini pertanyaannya mau. Santai aja ini tanyanya. Saya kecuali cinta juga dengan pekerjaan basic saya sebelumnya sebagai seorang notaris. Iya. Saya juga sudah jatuh cinta dengan dunia politik. Politik ya. Turunan dari ibu ini ya. Kalau politik itu buat saya itu adalah kata tirah. Saya itu tirah. Jadi darah yang mengalir di diri saya dengan dunia politik itu, yaitu saya dapatkan memang sebagai terah dari ibu saya. Karena politik itu kan kita tidak bisa terlepas daripada kepentingan yang tentu juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi dari nenek saya kan juga tua ibu saya itu kan juga memang pada zaman dulu itu kan ya orang tua ibu saya, anak bapak ibu saya itu Kata Capolang itu kan juga dulu adalah humasnya raja. Jadi adalah kalau di Baru itu disebutnya sebagai Sulewatan. Nah, itu kan humas, jadi penghubung masyarakat, penghubung raja oleh humasnya ini. Iya, raja dengan masyarakatnya. Ya, oke. Jadi itulah yang saya katakan bahwa saya cinta dunia politik, dan karena itu menjadi terah buat diri saya. Dan kemudian saya ya namanya orang sudah cinta dengan dunia politik pastilah punya cita-cita politik. Bagaimana saat ini saya ingin berbuat dulu, apalagi sebagai ketua DPR, ingin memperlihatkan ke masyarakat bahwa lembaga DPRD kami yang ada di dalamnya itu ya mewakili 9 juta jiwa yang tentu ada kerja-kerja kedewanan yang dituntut kepada kami, yang kemudian nantilah itu menjadi tolak ukur dari masyarakat kita. Khususnya buat saya, di dapil saya seperti apa, apakah nantinya saya akan turun ke Baru jadi kepala daerah di sana, ya itu sah saja. Iya. Namanya juga cita-cita politik. Oke. Apalagi buat saya Baru itu ya itu tidak bisa dilepaskan daripada daerah yang sangat erat dengan orang tua saya. Jadi ibu saya, bapak saya, rumah terakhirnya di Kabupaten Baru. Jadi sebagai anak, ya prinsipnya anak ini kan ya tetap harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya. Nah, orang tua saya punya rumah di Baru, ya saya tentu kan punya kewajiban memperbaiki rumah orang tua. Oke. Keinginan itu ya. Oh, iya. Gambaran. Sepertinya Ibu Ina sudah jatuh cinta betul dengan politik ya. Tapi kata orang kan politik itu kejam. Dalam artian semua bergantung pada kepentingan. Dan kadang-kadang kita nggak ada salah, tapi karena permainan politik kita disalah-salahin. Bagaimana Ibu menanggapi itu gitu? Kita nggak ada salah tapi disalah-salahin, dicari-cariin salah, kira-kira begitu. Apapun itu yang saya hadapi saat ini, yang pastinya saya harus menjalankan amanah ini on the track, sesuai dengan amanah tanggung jawab. Pun kalau ada sesuatu yang katakanlah itu yang saya hadapi, itulah yang namanya resiko jabatan. Dan tentu kewajiban saya sebagai ketua DPRD Sulawesi Selatan, pasti saya harus menjaga marwah lembaga DPRD Sulawesi Selatan.
karena hanya ada satu ketua. Kalau wakil ketua hanya satu. Dan marwah lembaga DPRD itu juga ada di tangan saya. Ibu Ina, yang terakhir, kita tahu Ibu Ina juga memegang jabatan di luar dari DPRD. Yang saya sebutkan tadi, Ketua Karang Taruna Sulsel, Ketua SMA 1 Makassar ya, Ketua IKA Alumni ya. Tadi barusan pergi membesuk pengurus IKA SMA 1 ya, yang meninggal dunia. Ini juga bagaimana ceritanya sampai harus terlibat di beberapa organisasi seperti itu dan menjadi ketua. Ini ceritanya bagaimana ini? Di organisasi-organisasi itu saya pahamilah bahwa organisasi yang ada itu tentunya membutuhkan pemimpin yang buat mereka bisa anggap pemimpin yang mandiri. Okay. Ya, mandiri, sekali lagi kita kembali lagi dengan kata. Jadi dan alhamdulillah dengan jabatan ketua DPR saya akui bahwa begitu banyak organisasi yang menawarkan kepada saya untuk memegang organisasi-organisasi yang ada khususnya di Sulawesi Selatan. Tetapi buat saya, mungkin saya punya prinsip bahwa apapun itu yang namanya pun memegang organisasi, saya sebenarnya saya tidak mau hanya mengandalkan nama dan jabatan saya, tetapi saya menganggap bahwa organisasi yang saya pegang tentu ada tanggung jawab di dalamnya. Dan kemudian akhirnya saya sangat-sangat saya sangat bahasanya bahwa saya tidak begitu saja dengan gampangnya ingin menerima sebagai pimpinan di organisasi. Tadi itu kembali kepada bahwa ada tanggung jawab, ada konsekuensinya, ada konsekuensi di dalamnya. Sahabat Uki, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibu Ina sebagai Ketua DPRD, seorang politikus. Beliau kita sebut sebagai perempuan tangguh. Begitu banyak pekerjaan, begitu banyak beban yang dialami, tetapi semua bisa dilalui. Dan seperti yang dikatakan tadi, dengan jalan Siratal Mustaqim, dia tetap berjalan on the track dan dia tidak peduli dengan apa kata orang lain. Mungkin banyak gangguan, sebutlah seperti itu, tekanan, tetapi bagi beliau, dia sudah siapkan 50 nyawa. Jadi tidak perlu lagi takut dengan hal-hal yang seperti itu. Bagaimanapun persoalan politik tentu banyak persoalan-persoalan, termasuk persoalan hukum. Tapi semua itu akan dilalui dan beliau akan siap semuanya. Begitu Bu ya? Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Ibu Ina yang sisa beberapa 2 tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita doakan Ibu Ina bisa sukses terus, termasuk dengan cita-citanya kembali ke Baru untuk memperbaiki, melanjutkan terah orang tuanya dulu untuk memperbaiki kota kelahirannya di Baru. Semoga, terima kasih Bu Ina atas kedatangannya di Studio Uki dan kita harapkan bisa sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Siap. Silakan Bu. Okay.